Assalamualaikum, saya dari kelompok satu di sini. Saya akan menunjukkan hasil diskusi kami mengenai proxy server. Berikut. Nama anggota-anggota kelompok kami, Ryan Rizkiansyah, Fahri Hafiz, Muhammad Aldi Alfikhar, Muhammad Fahriza Sudrajat, Muhammad Anas Firman, Aldian Syah Ramadan, Fikri Nursyaleh, Adam Aufa Rahmat, Cliff Nielsen, Raihan Rizaldi, Indra Galih Permana, dan Sweko. Apa itu proxy server? Proxy server adalah server perantara yang menghubungkan perangkat pengguna dengan internet. Permintaan dari pengguna diteruskan melalui proxy server ke server tujuan, dan data yang diterima dikirimkan kembali ke pengguna. Proxy server juga dapat menyembunyikan atau mengganti alamat IP pengguna. Fungsi proxy server. Pertama, penyembunyian identitas atau anonim. Proxy menyembunyikan alamat IP pengguna dengan menggantinya dengan IP server proxy, meningkatkan privasi dan mencegah pelacakan. Kedua, penghambatan bandwidth dan kecepatan akses. Proxy menyimpan data yang sering diakses untuk mengurangi penggunaan bandwidth dan mempercepat akses di masa depan. Ketiga, penyaringan dan keamanan. Proxy dapat memblokir situs tertentu dan melindungi jaringan dari ancaman seperti malware dengan menyaring akses internet. Dan yang terakhir atau keempat yaitu kontrol akses dan pembahasan geografis. Proxy memungkinkan kontrol akses ke situs atau aplikasi dan dapat mengelabui server tentang lokasi pengguna untuk mengakses konten yang dibatasi secara geografis. Jenis-jenis proxy server yang pertama yaitu forward proxy. Forward proxy adalah proxy yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan internet, digunakan untuk memblokir konten, melindungi identitas, atau mengakses konten terbatas. Yang kedua yaitu reverse proxy. Reverse proxy adalah proxy di sisi server yang mewakili server dan meneruskan permintaan klien. Sering digunakan untuk load balancing, caching, dan keamanan. Yang ketiga yaitu transparan proxy. Transparan proxy adalah proxy yang tidak mengubah permintaan atau respon. Biasanya digunakan untuk caching atau pengawasan internet tanpa diketahui oleh klien atau server. Yang keempat yaitu anonymous proxy. Anonymous proxy adalah proxy yang menyembunyikan alamat IP asli pengguna dan fokus pada anonimitas dan privasi. Kelima, yaitu high anonymity proxy atau elite proxy adalah proxy yang lebih aman dan menyembunyikan fakta bahwa penggunaan menggunakan proxy tidak ada informasi yang bocor. Dan yang terakhir, yang keenam, distorting proxy. Distorting proxy adalah proxy yang mengubah informasi identitas pengguna seperti alamat IP dengan mengirimkan IP palsu untuk memberikan kesan berbeda kepada server. Oke, selanjutnya yaitu cara kerja proxy server. Pertama, permintaan pengguna ke proxy. Setelah itu, proxy memproses permintaan dan meneruskannya ke server tujuan. Selanjutnya, proxy menerima respon dari server tujuan, dan proxy mengirimkan respons dari server tujuan kepada pengguna. Kelebihan dari proxy server di sini ada 4, yaitu meningkatkan privasi dan anonimitas, menyediakan keamanan tambahan dan pemblokiran konten berbahaya, mengakses konten yang dibatasi geografis, dan menghemat bandwidth melalui caching. Berikut kekurangan dari proxy server, yaitu dapat menurunkan kecepatan akses, bisa menimbulkan masalah keamanan jika tidak dikonfigurasi dengan benar, ketergantungan pada server proxy untuk akses internet, dan memerlukan pemeliharaan dan pengelolaan yang cermat. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan proxy server satu, penyembunyian identitas pengguna, kedua, pemblokiran konten di jaringan korporat, ketiga, dapat mengakses konten yang diblokir atau dibatasi, dan yang terakhir, caching untuk penghematan bandwidth. Slide sebelumnya merupakan penjelasan tentang proxy server. Berikut merupakan kesimpulan dari apa yang kita bahas. Proxy server merupakan alat yang bermanfaat untuk berbagai tujuan, seperti menyembunyikan identitas, meningkatkan keamanan, menghemat bandwidth, dan mengakses konten terbatas. Meskipun demikian, penggunaannya harus hati-hati, mengingat potensi masalah privasi, kecepatan akses yang dapat menurunkan, serta perlunya pemeliharaan yang baik agar tetap efektif dan aman. Sekian penjelasan mengenai proxy server, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.